karena mungkin pas sebelumnya gue di NKCTHI ceritanya tentang drama, family, love yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin itu sesuatu yang cukup personal buat dia, jadi dia juga approach-nya lebih lembut, lebih slow gitu karena. Emang kalau approach-nya Meres gimana? Oh keras dong. Aduh, coba orangnya datang jelasin sendiri. Iya, kan ngomongin orang ada orangnya ya. Iya bener. Soal keselamatan lu kan nggak pakai stand ya? Iya. Lompat-lompat, gue lihat ada tuh lompat gedung gitu kan. Nah itu gimana ceritanya? Itu ngehe juga tuh makanya. Gila emang orang. Gua makin berusaha untuk paham bahwa at the end of the day memang lu mau nggak mau angka adalah sesuatu yang lu perhitungkan. Keniscayaan ya? Maksudnya kalau kayak gue nggak butuh jumlah penonton, hilih kalau kata gue. Maksudnya oke, kayak buat gue pribadi, buat gue memang itu bukan tolak ukur kesuksesan, Ron. Maksudnya film lo sedikit jumlahnya bukan berarti tidak sukses, film lo banyak yang nonton bukan berarti sukses. Kalau buat gue. Ya. Mas, siapa? Izin titip ini ya. Oke, siap. Besok pagi kita mau ada pameran besar-besaran. Siap. Jangan sampai ada kejadian apa-apa. 86. Saya pulang dulu. Pasti aman, oke. Izin. Siap. Aduh, dingin banget nih. Enaknya tidur kali ya. Boleh deh. Aduh, aku nguap dulu. Dah, tidur dulu bentar kali ya. Gak bakal kenapa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Malah tidur. Mana ini? Apaan, Pak? Mana ini? Lah, mana? Nggak tahu. Siapa yang mencuri? Raden Saleh. Hari ini, gue kedatangan 2 orang yang mencoba mencuri lukisan di belakang gue. Mencuri lukisannya Raden Saleh. Apa kabar, Manda? Apa kabar, Iqbal? Hai. Selamat datang di Asumsi. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita memulai semuanya, gue pengen tahu dulu nih. Film heist favorit lu berdua? Kalau gue sejujurnya nggak banyak nonton heist, tapi kayaknya mungkin yang lumayan nyantol di gue tuh Ocean 8. Ocean 8 ya? Karena cewek-cewek, terus kayak seru aja ngelihat bagaimana cewek-cewek ini. Terus mungkin barang yang dicuri juga barang cewek. Bener. Gitu ya. Jadi gue yang seru sekali ngeliat perempuan-perempuan ini gitu. Gue suka Ocean Trilogy, Ocean 8 juga suka. Bad Genius kali ya? Oh, Bad Genius sih. Bad Genius. Gila sih. Tapi gue gak nonton seriesnya. Oh, gue juga nonton seriesnya? Gue nonton Filmnya kan? Filmnya. Ya. Tapi tadi gue cek Google ya, ternyata Fast Furious tuh juga heist itu. Fast Furious yang mana nih? Yang pertama, yang dia masih nyolong DVD tuh. Oh. Itu nyolong DVD kan awal-awalnya kan? Zamannya Vin Diesel masih cakep banget ya. Emang sekarang enggak? Emang sekarang enggak? Tolong buat para fans Vin Diesel. Bukan. Kayak dulu tuh kayak masih kan terlihat lebih muda ya. Masih ada ini berarti ya si Paul ya? Masih ada Paul Walker. Masih ada Paul Walker. Ah. Iqbal jadi Pico, Manda jadi Vela. Betul. Yes sir. Yang gua cek-cek tuh Pico katanya sebagai hati dari geng rampok Bromo Corah ini gitu ya. Aduh. Selain kemampuan lo menduplikasi sebuah lukisan, apa sebenarnya yang lo tawarkan ke geng perampok ini sebenarnya di film ini? Apa Jadi yang lo gini sih, tawarkan? kalau misalnya Coba, emang jangan, gua- sini. Sorry. Yang Gue ditawarkan. sini kan? Oh iya benar. Tetap gini ya. Yang ditawarkan oleh Pico ke geng ini. Mungkin sebenarnya bisa dibilang kalau Pico sama Ucup sih sebenarnya akhirnya mengumpulkan si teman-teman 4 yang lainnya gitu ya, sampai akhirnya jadi berkumpul jadi 6 anggota komplotan gitu. Kalau si Pico itu the heart gitu ya, tadi yang lo bilang hatinya, si Ucup tuh the brain gitu. Jadi logical sama intuitionnya bareng. Apa yang gue kasih ke tim ya, Vel ya? Iya, lo kan Jangan-jangan lu kalau nggak ada lu nggak ngaruh juga tuh tim masih. Iya, ntar gue dibikin mati lagi. Ntar jadi yang kedua gak ada Pico lagi. Aduh. Enggak, kita semua penting kok biar ada keduanya. Jangan diganti dong. Jangan ada yang mati dulu. Enggak, Gitu. tapi kan maksudnya kan ya yang pasti dia orang yang satu-satunya orang yang punya kemampuan untuk yang paling ngerti juga bagaimana dunia lukisan juga kan gitu. Karena dia juga yang sebagai forgery, dia sendiri juga yang ngerjain gitu. Jadi apa ya pasti penting lah. Maksudnya kalau nggak ada bahan dari dia ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Maksudnya nggak ada misi yang jalan gitu. Betul. Kalau Iqbal hati,
Kalau Piko hati, kalau Vela tuh apa? Duit. Waduh, bener. Bener ya? Bener. Ya semacam itu sih, duit, akses gitu. Karena emang secara background Vela nih old money Oke. gitu keluarganya. Jadi dan kebetulan karena old money dan karena orang tuanya juga kayak sebenarnya pengusaha cukup besar lah di Indonesia gitu. Jadi ceritanya ya dia juga jadi cukup punya akses lah ke beberapa pihak gitu jadinya. Kaki kali ya. Kaki ya? Iya, Kaki, kan ada kaki kunci, dua, kunci terus ada kali. tangan kanan kiri itu bisa kayaknya tuk-tuk Gofar gitu kan. Tapi gue juga otak. Ya udah deh. Gue Iya, limpa boleh. deh, boleh nggak? Gue limpa nih, gue limpa. Tapi gue lihat kan, lu kan sebagai orang yang menggelar perjudian di kampus kan. Betul. Gue pengen nanya sebenarnya kenakalan apa yang lu lakukan di kampus yang paling nakal kalau Vela apa? Vela. Oh, Vela. Lu, kok Vela, lu. Aduh. Amanda di kampus UI kan. Anjir. Wah, ntar dosen gue nonton nih teman-teman. Kan udah lulus. Oh iya, Udah benar-benar. lewat. Oke. Apa ya? Kenakalan apa ya? Gue anaknya nggak nakal sih. Sama sekali. Kayaknya nggak sama sekali sih, Ran. Cuma maksudnya kenakalan-kenakalan yang gue inget tuh ya apa sih, nggak ikut kelas yang kayak gitu-gitu aja Bolos. gitu. Tapi yang waktu itu lu gitu. bagi-bagi KJ itu berarti Nggak ada ya? Kalau lu apa, Bang? Kenakalan di sekolah atau di kampus? Ah, banyak nih kalau ini. waduh, apa ya? Menggerakkan buruh gitu misalnya. Ya pernah yang kayak nggak masuk kelas gitu ya pernah. Terus gue pernah ini juga sih kayak gue pernah mengambil materi ujian sebelum ujiannya. Bad genius beneran tuh ya. Wah, lo bad Gue pernah genius kayak gitu. sih. Tapi jauh lebih konvensional lah Iya, gue iya. kayak malam-malam terus kita kayak buka jendela terus kayak Anjir, beneran serius? motoin itu iya. Gembel. Wah Gila sih. tahu gua. Itu sih badung banget sih lu. Gak ketahuan tapi. Aduh tunggu dulu saya. Enggak. Tetep jelek lagi anjing lah ya. Karena gue lupa. Gue cuma kayak ngafalin jawabannya. Terus gue kayak aduh gue lupa lagi jadi udah tetep jelek juga. Padahal gue udah effort. Aduh, itu makanya kayak SMA, jangan SMA. jelek ya. Coy. SMA. Ini gue bukan kenakalan sih, tapi menurut gue ini tetap aneh. Jadi gue kan di psikologi kan. Gue inget banget, gue tuh ada suatu saat gue tuh abis curhat sama dosen tentang percintaan gue. Sudah. Jadi kayak gue tuh lagi di ambang-ambang putus lah gitu. Terus jadi gue curhat sama dia. Abis itu padahal gue kelasnya dia. Iya. Jadi suatu saat lagi di kelasnya dia, gue lagi bengong-bengong setelah ngobrol kan. Tiba-tiba gue main ngacur, gue main keluar aja, nggak izin, nggak apa, pergi. Terus karena dia udah tahu, dan gue inget banget waktu itu lagi ngebahas free will. Cepu lagi deh. Nah, ini barusan free will nih, kata dia gitu. Temen gue bingung, si anjir kemana nih anak main keluar aja. Ini gak ada konteksnya nih, cabut-cabut aja. Gitu. Tapi lu kemana waktu itu pas cabut? Nggak nangis. Aduh, sedih sih, Set. sedih. Gitu ya, Gue pernah sih kehidupan. ada di momen itu kayak pas lagi galau, kayak gue lagi di kelas, gue kayak punya urge untuk nangis, gue ke toilet terus gue Iya kan, ya kan. gembel. Tapi kalau ngomongin nangis, mungkin kita berdua tidak lebih ahli dibandingin Manda. Dari Wah, gila. Jangan Candy tuh buset dah. Itu kalau di dia nggak ada Candy tuh Jakarta nggak pernah banjir gue rasa. Itu banjir karena nangis air mata Candy. Coba bentar. gitu. Coba nangis. Enggak, jangan. Kan kita butuh pembuktian Iya, langsung gitu. enggak. Tapi lu bisa seberapa cepat sih kalau nangis gitu? Aduh, jujur kalau menurut gue sekarang tuh makin lama sih gue, karena gak tahu ya, kayak dulu tuh pas gue masih lebih kecil, gue merasa fokus gue tuh lebih baik gitu loh, karena ya udah gue bener-bener cuman mikirin adegan. Makin kesini tuh kayaknya entah kenapa, gue tuh makin aware dengan kamera gitu. Maksudnya itu sesuatu yang menurut gue itu juga PR gue nih gitu. Karena gue anjir gue tuh harus fokus lagi kok. Sekarang gue lebih nyadar orang ngeliatin gue ya gitu. Jadi gitu. Jadi agak lebih lama sebenarnya sekarang. Nah ini kan kita ngobrol kedua kalinya soal ini nih. Lu bilang waktu di podcast gue, lu bilang gue pengen banget deh main jadi psycho, jadi orang psycho atau jadi orang jahat. Oke. Sekarang kejadian nih jadi orang jahat kan. Oke. Jadi pemeran jahat nih. Pengalaman gimana sekarang? Sekarang Iya, berperan sebagai orang jahat di film ini. menyenangkan, tapi tapi agak mengubah keinginan gue sih, Ran. Kayak misalnya ya, kalau dulu kan kayaknya gue cuma pengen jadi orang psychopath, that's it gitu ya. Bunuh. Tapi kayak kalau sekarang ya mungkin karena gue main di Mencari Raden Saleh, terus misalnya ada beberapa karakter lain yang project gue lagi jalan juga gitu. Akhirnya menurut gue emang akhirnya menarik karakter yang kayak gini. Jadi sebenarnya kayak abu-abu gitu loh. Jadi lo
lo mau ngeliat dia kayak gila juga sebenarnya enggak, jahat totally kayaknya enggak juga deh Ya, sebenarnya. jahat kan point of view-nya dari orang baiknya. Bener, Orang baik, Kalau gitu dari buat kan. lu pasti punya reasonnya sendiri gitu. Nah itu dia, jadi gue kayak sekarang gue jadi lebih nggak terlalu kayak gue harus psycho deh atau abis ini gue maunya kayak gimana gitu. Akhirnya yaudah deh jadi apa aja, seru-seru aja sih. Tapi yang ini gimana pengalaman barunya? Ada yang Wah aneh gak sih? seru lah, gue kayak banyak experience baru. Ya kayak misalnya gue tuh sebelum syuting Raden Saleh, ya elah main caps aja gue lupa caranya gimana. Waduh. Gitu. Gue udah lama banget gak megang remi gitu kan. Lebih Jadi seringnya kayak QQ soalnya. Yoi. gak, Potong roti. Enggak, aduh apaan tuh? Ada. Ya aduh, bukan bocah ganggangan ya Bang. Sorry banget men, aduh. ya udah jadi di sini gue harus megang kartu lagi. Terus maksudnya karena ceritanya gue adalah bandar judi gitu di kampus, ya pasti kan tangan gue harus terbiasa megang kartu. Cara ngedistribute kartu aja pasti beda gitu. Card trick gitu juga dia. Some card tricks gitu, nggak banyak sih gitu. Tapi dari situ ya kayak gue belajar. Terus apa lagi ya? Oh, dari dulu seumur hidup gue tuh nggak pernah ngecat rambut. Tapi di film ini tuh pertama kalinya gue ngecat rambut dan langsung abu-abu gitu kayak, yeay. Bagus berang ya. Bagus ya. Bagus. Tapi itu bagus untuk Vela. Tapi Amanda tidak telaten ngerawat ya. Jadi kayak gue balikin Ini lagi. akhirnya lu cat lagi apa gimana sih? Cat lagi. Oh. Lu tadi belajar main kartu, sedangkan lu kan jadi pelukis kan? Iya. Gue nggak tahu sih lu apakah juga di dunia nyata beneran melukis juga gitu. Tapi apa nih yang lu pelajarin sampai menjadi Pico the Forger, Pico sang pelukis? Menarik nih, jadi dunia seni rupa tuh, seni lukis itu dunia seni yang gue emang paling gak pernah get into lah. Gue paling gak pernah terekspos, gue gak pernah punya kayak curiosity-nya mungkin juga gitu ya untuk kayak ngulik apa segala macam. Sampai akhirnya yaudah dapet karakter si Pico ini, terus gue dikirim ke Jogja buat pendalaman karakter, ketemu sama 2 maestro Indonesia. Pak Suharmanto, Mas Suharmanto sama Pak Deddy Sufriyadi. Gua pas awal datang ke sana, gua sempet stres. Karena gua datang ke mereka dengan mindset gua belajar ngelukis, Ran. Jadi gua harus belajar teknik yang mereka pelajari selama 19 tahun di kuliah dalam 3 hari. Anjir. Kan kayak orang tolol. Iya. Pusing kan, kayak gila kok gua gak bisa garis lurus ya. Sedangkan mereka kayak easy gitu. Wah, langsung. Bisa jalan. Enggak gini ya saya. Enggak dong. Terus pokoknya gue jadi stres sendiri kayak kok gue gak bisa gitu. Sampai akhirnya begitu selesai hari pertama, gue datang dari sore sampai kayak tengah malam gitu. Habis itu ngobrol lah sama ada orang dari production house-nya. Terus kita intinya kayak meluruskan pikiran lah bahwa sebenarnya gue kesini kayaknya mungkin harusnya lebih ke observasi kali ya. Lebih kayak mempelajari dan memperhatikan bagaimana pelukis ini hidup di kehidupan sehari-harinya gitu. Ketika mereka tidak sedang melukis, ketika mereka sedang melukis, lalu bagaimana mereka mengafiliasikan hal-hal yang mereka lakukan hidup mereka tentang pekerjaan mereka sebagai seniman, lalu ekspresi, perasaan, gesture. Nah, hal-hal itu yang mungkin harusnya gue lebih fokus ke situ, bukan cara mencampur warna dan membuat garis lurus gitu. Nah, akhirnya setelah mindset itu diubah, justru jadi jauh lebih menyenangkan gitu. Jadi baru kayak iya oke. Jadi coba impersonate, coba berempati, bersimpati, baru berasa tuh. Sebelumnya malah pusing sendiri gue. Jadi lu justru awalnya justru pengen jadi mereka, tapi sebenarnya lu tuh cuma butuh tahu bagaimana cara mereka menyikapi banyak hal gitu ya. Betul. Caranya mereka minum, caranya mereka berbicara. Iya, mereka sebagai seorang seniman lah. Iya. Karena kan satu yang gue inget banget gitu dari Mas Angga gitu pas kita awal-awal reading, dia tuh justru di film ini si karakter arc-nya ini justru pengen membuat sesuatu yang di luar stereotype. Let's say kalau misalnya pelukis, mungkin yang ada di top of mind lu jorok, nggak mandi, urakan. Itu tuh apa ya, stereotype kayak begitu gue mau lu jadi pelukis ya, terus nanti baju lu akan seperti itu, perawakan lu akan seperti itu. Padahal ada orang-orang kayak Arin Sunario. Yang kalau misalnya lu ketemu lu nggak tahu main dia pelukis gitu. Sama yang itu yang terjadi pas gue ketemu sama Mas Suhar dan Pak Deddy, kayak pas lagi makan gurame kipas gitu misalnya di restoran Sunda gitu, ya nggak terlihat yang jadi kayak seniman, ngerti gak lo maksud gue? Nggak karakter kayak gitu. Jadi gue kayak seniman tuh nggak harus kayak gitu ya. Tapi begitu masuk melukis, gone udah langsung kayak punya. Berarti ini jawaban gue dari pertanyaan gue yang kok tempat lu melukis, ruangan lu melukis tuh terlihat lebih rapih dibandingin bayangan gue gitu. Kayak gitu. Mas Angga tuh emang dari awal
pengennya mencoba untuk mematahkan si stereotip itu sih. Iya. Dengan pakai apron juga kayaknya kok rapih banget nih pelukis nih. Iya, benar. gitu. Kalau tadi kan Iqbal cukup riset lah ya. Sedangkan lu sebagai seorang manipulator di film ini dan lu juga adalah lulusan psikologi gitu. Betul. Ada nggak sih ilmu psikologi yang sebenarnya lu coba pakai nih ke para pemain film-film ini gitu dan ya membantu peran lo gitu. Nyambung banget soalnya kan. Iya, benar. Sebagai seorang manipulator. Iya, benar. Sejujurnya secara sadar gue tidak memakai ilmu psikologi sih. Jadi kayak aduh maaf ya dosen-dosen gue sebagai alumni aku malu deh. Justru lu udah subconscious kali ya. Nah, Bisa jadi, kayaknya udah sih kayak gitu. merasuk gitu. Kebetulan manipulator, gue bukan manipulator pada aslinya. In fact, gue gampang dibohongin dalam hidup gue. Sangat gampang deh gitu ya. Aduh, bocor kan tapi ya jadinya kartu gue ya. Salah. Dan gue tidak, judulnya negotiator, gue tidak jago nego. Jadi sebenarnya nggak ada yang sama nih gitu dalam Berarti hidup belang gue. ya? Vela dan Manda tuh belang ya? Lumayan belang Lu sih. gak jago nego berarti in real life? Nggak sama sekali. Berarti kalau kayak di pasar lu ada kayak trik nawar terus cabut dulu gitu gak? Nah, itu kan cara mak gue. Oh, Itu cara mak gue. Gue belum pernah. Nunggu dipanggil gitu loh kayak. Benar. Nggak dicari Kayak- lagi anjing. Gue belum pernah tuh Oh, oke. menerapkan kayak segini ya langganan loh. Ya udah saya sebelah deh gitu. Nggak ada. Gue belum kayak gitu. Nah itu jadi agak beda sebenarnya Manda dan Vela gitu. Tapi dan ya again gue juga nggak pernah punya pengalaman apa ya? Ya maksudnya keluarga gue bukan old money kayak Vela gitu yang apa-apa juga dapat gitu. Jadi gue lebih observasi sih gitu. Kalau misalnya untuk Velanya sendiri dulu ya gitu. Untuk Velanya sendiri gue coba nginget-nginget kayak pengalaman gue pernah ketemu sama temen yang gue bisa membayangkan Vela tuh dia sih gitu. Walaupun udah lama banget kejadiannya. Kayak orang tua pengusaha rumahnya gede banget tapi sibuknya sibuk banget gitu. Jadi gue jadi melihat gimana perilaku anaknya ini. Padahal secara material kayak gue ingat banget tahun 2005 apa kalau nggak salah gitu. Di zaman kita handphonenya masih Nokia berapa gitu ya? Kalau Iya, yang N atau E gitu-gitu. N gitu. Handphonenya Vertu coy. Buset. Waduh. Gue kayak Buset. gimana gitu. Yang ada di home shopping itu ya? Iya Yang kayak bener. diulang mulu. Yang ada di Siskako tuh gue lihat tuh. Iya Buset kan? deh, mahal banget. At that time kayak nggak populer dan Iya. gue tahu maksudnya ini berapa gitu. Terus tapi maksudnya ada cerita-cerita yang gue observe dari dia. Oh oke, ternyata mungkin experience-nya dia sebagai anak dari keluarga tuh kayak gini. Terus apalagi ya, kayak misalnya Vela ini anak tunggal ya, gue mungkin lebih nanya-nanya sama teman yang anak tunggal. Itu sih kayaknya lebih kayak nyomot-nyomot experience dan dari orang-orang yang gue kenal gitu. Nah tapi kalau misal dalam aksinya Vela, apakah menerapkan ilmu psikologi ke lawannya, mungkin itu gue lakukan secara subconscious gitu. Tapi cara gue kayak apa ya istilahnya ngebluff gitu-gitu ketika lagi judi itu gue pelajarin pas workshop sih. Kayak misalnya gue dikasih tahu gitu karena pas gue workshop judi yang ikut kan anak-anak ini juga gitu loh. Jadi Kayak kita tuh pas pemain-pemainnya. syuting dan sebelum syuting itu kita sering banget main poker ya. Main poker akhirnya itu jadi sebuah rutinitas lah begitu di ruangan reading atau di lokasi syuting. Bahkan ada at some point waktu itu kayaknya kita harusnya datang untuk reading. Malah main Terus poker. Mas Angga kayak udah nggak usah, udah bonding aja. Main aja. Main aja terus main dan di kantor tuh emang ada chip gitu kan. Jadi emang kayak beneran as if your life was depending sama si poker itu. Terus Siapa yang paling jago? Umay lumayan ya. Gue nggak tahu sih waktu itu apa laki sebenarnya aja. Ari tahu, karena Ari kan Oh, kayak iya. lugu-lugu polos kan. Lu gak pernah tahu sebenarnya dia punya kartu apa. Jadi lu pikir kayak kalah, tiba-tiba kayak Dua-dua. iya Anjir. gitu kayak wah. Jadi Oke. iya dia sih kayaknya. Bener-bener Ari sih. Ari dan Umay tapi kadang-kadang Iya, tuh iya, mereka iya, berdua berdua tuh. tuh. heeh. Gue coba keluar dari filmnya dulu ya. Gue pengen ngomongin musik sama Iqbal lah dikit gitu. Boleh. Lu ngeliat karir musik lu dibandingin sama karir lu sebagai aktor gimana bang? Waduh. Anjir. Gimana tuh? Karena kan Iya, band Mas Iqbal kan katanya Mas Iqbal sudah tidak di band itu Iya, gitu. Walaupun iya. kemarin gue lihat lu main sama Om Leo gitu ya. Iya, itu kalau sama Om Leo bener-bener ini aja sih seru-seruan Iya. gitu. Jadi pemandu karaoke. Kalau musik, sebenarnya kalau buat gue kan tadinya gue tuh merasa kayak musik sama acting tuh sesuatu yang harusnya gue pilih salah satu. Gue nggak mungkin jalanin dua-duanya. Sampai akhirnya gue kayak, gue makin aneh ya, makin gue ngerasa gue mesti milih satu. Kok gue makin kayak nggak tenang justru gitu.
Sampai akhirnya gue sampai ke keputusan kayaknya emang gue mesti ngejalanin dua-duanya deh. Jadi memang gue terlahir di musik gitu ya, as you might know. Lalu abis itu sekarang gue lebih fokus ke film, something I love gitu. Tapi bukan berarti gue meninggalkan musik itu secara keseluruhan gitu. Gue sekarang lebih ngeliatnya musik tuh kayak median buat gue untuk jadi diri sendiri gitu. Ketika di film, bukan berarti gak jadi diri sendiri, maksudnya lo tetap harus jujur gitu sama karakter lo harus surrender sama karakter lo. Tapi di film tuh kan, apa ya, gue ngerasa gue punya privilege untuk masuk ke universe si karakter gitu. Gue bisa merasakan emosi yang mungkin Iqbal gak rasain, gue bisa merasakan experience yang, atau ketakutan yang mungkin Iqbal gak punya gitu. Nah itu gue menikmati banget di film. Nah si musik inilah akhirnya yang buat gue tuh kayak jangkar gitu loh buat gue. Kayak narik gue lagi ke bawah. Jadi seandainya misalnya di studio gue bikin mumble SoundCloud rap gitu misalnya kayak I don't care gitu. Gue bikin itu ya emang buat gue. Nggak necessarily gue harus kayak gue harus upload ini juga atau gimana gitu, nggak juga. Karena gue juga mungkin ngelihatnya banyak penonton lo di film gitu ya yang mungkin nggak tahu lagu lo gitu ya. Karena memang ya mungkin belang banget tuh Iqbal di film sama Iqbal di musik kali ya. Iya, itu emang dari pas waktu itu gue bikin si band gue yang terakhir si Summer Dose itu emang tujuannya sih. Maksudnya itu gue senang-senang sama apa yang gue senengin aja, nggak kayak kita harus terkenal, kita harus apa gitu kayak. Ya kita nggak akan terkenal nggak karena gue udah terkenal. Iya kayak udah cukup gitu. Karena gue kalau ditanya band Iqbal apa namanya nggak tahu, Iqbal dan teman-temannya gitu. Iqbal and Friends ya? Iya, Iqbal and Friends jadinya. Iya benar lagi. Aduh. Iqbal and Friends. Kalau lu kan bisa dibilang main film baru nih gitu ya, dibandingin sama Mbak ini nih 16 tahun yang lalu. Ada satu film yang bikin gue tuh puff gitu ya. Apa tuh? Film I Love You Om. Umur lu berapa waktu itu umurnya? 10 tahun, filmnya jatuh cinta sama Om, literally Om gitu ya. Gue masih ingat karakter namanya Dion gitu. Yes. Dan sampai sekarang lu udah sampai sini, di tengah-tengahnya ada Candy dan air matanya gitu ya. Dionnya nama lo atau nama dia? Dion, nama gue. Nama karakternya. Nama panjangnya Dion Liwan. Wah, aduh. Coba ke kamera dong, pasti udah seneng banget. Lanjut. Aduh, gue masih bisa lagi gitu-gitu. Aduh. Lanjut. Nah, lu ngeliatnya perjalanan karir lu seperti apa dan ngelihat skena film zaman itu yang udah berani segitunya sampai sekarang yang gue lihat sekarang juga udah oke lah gitu ya. Banyak banget tema-tema termasuk high sini juga gitu. Apa perjalanan gue dulu? Iya, perjalanan lu dan lu ngelihat selama 16 tahun ini. Ups and down sih. Jadi emang pertama kali gue banget di acting sebenarnya kan sempat sinetron dulu. Tapi kan sinetron zaman dulu tuh weekly ya. Jadi belum stripping kayak sekarang. Gue masuk beberapa judul sampai akhirnya di 2004 pertama kali gue syuting Heart dulu. Itu film pertama gue yang kemudian tayang 2005. Juga epic sih. Iya, kayak at that time kan dan entah kenapa gue sangat bersyukur film pertama gue Heart, film kedua I Love You Om. Dua film itu gue masih ngerasain pakai seluloid. Jadi kayak bener-bener berasa disiplinnya. Tapi juga berasa kalau udah mulai masuk take 4 produser udah turun tuh dari sebelah kamera. Kayak anjir mahal kan satu roll dulu berapa 2 juta 2,5 juta gitu. Itu tapi experience tuh juga beda gitu kan. Terus di 2007 gue masuk Candy stripping, kemudian 7 tahun selama 7 tahun gue stripping terus sampai di 2014 gue memutuskan untuk balik ke film karena dipantik di itu oleh satu kejadian di mana gue gue casting film dan ya lo bayangkan ya lo stripping 7 tahun di mana semua itu cepet banget lo syuting harus cepat karena tuntutan tayangan dan sebagainya jadi gue tuh terbiasa berakting segini doang. Jadi pas lagi di casting film, gue tuh bingung ini gue mau ngapain. Tangan gue mau ngapain, badan gue mau ngapain, gue nggak tahu karena karena kebutuhan industrinya gitu. Ini nggak di feedback karena memang kebutuhannya adalah cepat gitu. Jadi seu gitu. Seu, yang penting gue main ekspresi apa dan sebagainya gitu. Pas gue di casting, gue udah mati anjir kok kaku banget ya gue gitu. Dan memang dari dulu dengan pengalaman film gue
jatuh cinta dengan film gitu. Jadi di 2014 itu akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue untuk sementara diem dulu, gue berhenti dulu sinetron. Gue memutuskan untuk pindah ke film. Pada saat itu tuh industri sinetron dan film tuh kayak dua kubu yang beda banget. Jadi gue bahkan menyadari, maksudnya dari dua kubu ini melihat satu sama lain tuh kayak dunia yang beda banget gitu. Jadi saling memusuhi juga kan? Mungkin dibilang memusuhi enggak sih gitu, tapi ada stereotype yang kayak kan dia pemain sinetron gitu loh. Yang gue juga tidak bisa menyalahkan karena ya kasarnya gini, gue sampai menyadari bahwa teman gue di dunia sinetron ini banyak banget yang potensial, banyak banget. Tapi yang nggak keluar karena kebutuhannya pada saat itu nggak diminta gitu loh. Segitu aja udah cukup. Segitu aja udah cukup gitu. Jadi gue juga tidak menyalahkan kasarnya kami pada saat itu dikira seperti itu gitu. Jadi gue kayak sampai gue tahu nih gue mungkin sekitar 2 tahunan gue akan kosong. Kosong, tidak ada panggilan lagi? Misalnya gue mau ke film nih dari 2014, gue bahkan udah tahu mungkin bisa jadi gue baru dapat film 2016. Dan itu tuh 2 tahun itu, dan terjadinya bener pada saat itu karena at that time gaung gue waktu itu di sinetron masih kenceng banget. Gue tahu gue harus nurunin itu dulu, baru gue masuk ke film lagi. Tapi ya 2 tahun itu adalah 2 tahun yang struggling juga lah gitu kan, kayak untuk dapet trustnya untuk lagi dapet trust. Dan ya maksudnya di dunia persinetronan tuh lo stable banget men gitu. Tiba-tiba lo harus melepas itu, yang untungnya makanya sekarang gue bersyukur banget makin gak ada gap itu gue lihat karena diselamatkan oleh series sih. Sistem series tuh menurut gue lumayan menjembatani antara dunia TV dan dunia film. Secara gitu. kualitasnya film, tapi juga secara sering banget nongol gitu ya. Jadi akhirnya, dan gue seneng gitu loh buat teman-teman tuh sekarang tuh ya udah lo mau ke film besok lo mau ke sinetron ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih. Jadi gue ngerasanya kayak lumayan roller coaster ya. Lumayan roller coaster gitu. Terus kalau soal topik kayak lu kan LFM gue belum nonton nih, cuma tadi denger ceritanya anak kecil suka sama om-om. Let's say if that movie baru dibikinnya sekarang tahun 2022, mungkin nggak? Nah itu related tuh pertanyaan dia yang kedua kan tentang skena film dulu sampai sekarang. Ya dulu tuh gue nggak tahu ya. Mungkin sebenarnya dari dulu orang pasti udah banyak opini tentang tema-tema yang di luar kebiasaan dan di luar pembahasan lah ya. Karena arisan aja ada cuma antara laki di tahun itu. Quickie Express gitu Quickie Express juga kayak gitu. Gila, gue ngebayangin kalau Quickie Express 2022 di cancel. Di demo sih. Iya sih. Itu makanya gue pengen tahu kalau menurut lu gimana tuh. Iya kayak makanya gitu berbagi suami dan sebagainya gitu. Pasti udah ada obrolan yang muncul gitu. Ya cuman mungkin ya wadahnya dulu kan belum segitunya. Maksudnya kalaupun ada suara-suara ya gue rasa ada tapi tidak sebesar sekarang sih gitu. Jadinya itu yang membuat akhirnya mungkin sekarang ya secara bisnis atau mungkin ya pertimbangan beberapa orang film juga lebih berhati-hati juga dalam ngangkat tema gitu. Jadi di satu sisi suaranya makin kenceng tapi somehow makin kesini gue lihat juga ya misalnya contoh kayak Mas Angga deh gitu. Mas Angga termasuk salah satu orang yang lumayan berani ngangkat tema, ngomongin tentang hal apa gitu. Terus ya ditambah mungkin juga karena banyak obrolan tentang diskusi film juga ya. Maksudnya orang-orang juga makin aware dengan isu yang sekarang apa gitu. Jadi di satu sisi orang ribut tapi another side orang juga makin terima gitu loh bahwa ya ada. Makin terpapar sama film-film luar juga ya. Exactly. Kalau menurut lo kayak tadi tuh sebuah kemunduran gak sih ketika dulu kayak gitu sekarang kayak gini gitu? Kemunduran harusnya sih enggak ya. Tinggal gimana menurut gue tetap harus ada orang-orang yang misalnya kayak Mas Angga gitu ya, yang tetap berani untuk menyuarakan sesuatu yang masih dalam konteks gitu. Semuanya dalam ranah yang lu masih bisa lu masih bisa menjelaskan kenapa akhirnya lu mengatakan hal ini. Karena terkadang sebenarnya yang dibahas adalah hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari, cuma kita nggak mau bahas aja karena nggak nyaman, karena tabu, karena uncomfortable gitu ya. Tapi sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi kayak udah deh kita play it safe gitu aja. Iya, bitter truth gitu. Jadi kayak udah deh kita play it safe aja. Kayak gitu-gitu kan juga ini juga jadi pertanyaan buat gue sih. Gue nggak tahu dengan adanya
apa namanya yang lu bilang tadi ya, ada yang makin banyak yang bisa ngekritik, tapi makin banyak yang bisa nerima. Justru gue lebih penasaran justru sama kreator-kreator tuh apakah ini jadi limitasi ketika mereka menciptakan sesuatu gitu loh. Consideration-nya jadi kayak gimana sih ketika lo kayak nulis, lu nih misalnya siapapun itu ya, as a scriptwriter atau as a producer atau even director gitu. Atau PH in general. Ketika lo bikin sesuatu, lu punya ide yang menggebu-gebu. Kayak gimana ya? Apakah jangan ntar moral siapa yang gue pakai nih? Ntar klub kubu yang ini nih gini, kubu yang itu gitu, yang gini gitu. Sama ini sih menurut gue juga yang menurut gue penting ya adalah misalnya maksudnya filmmaker gitu mau bikin suatu film itu beneran berdasarkan concern lo atau enggak gitu. Maksudnya kadang-kadang ada yang kayak cuman pengen wah, ayo kita omongin ini. Karena semuanya lagi ngomongin itu. Karena semua orang lagi ngomongin ini. Males sih. Tapi apakah lo bener-bener itu sesuatu yang mengusik lo secara personal gitu, atau maksudnya ya nggak harus semuanya tentang personal, tapi ya seenggaknya apakah itu jadi sesuatu hal yang sedikit concern buat lo, karena ya bisa jadi nggak juga, cuman for the sake of keren nih temanya gitu, itu juga menurut gue nggak oke lah ya. Sayang sih, jadinya dalam proses bikinnya menurut gue juga akhirnya kelihatan lo juga nggak tahu mungkin sebenarnya mau ngomong apa gitu. Ini tentu kan ada target ya, ada target penonton, ada target pemasukan juga gitu. Tapi kalau menurut kalian salah nggak sih kalau seorang sineas gitu ya atau seorang aktor gitu menargetkan sebuah angka jumlah penonton gitu? Gue nggak tahu sih. Kalian tuh ngebahas soal itu nggak sih gitu? Kalau gue makin kesini, gue makin berusaha untuk paham bahwa at the end of the day memang lu mau nggak mau angka adalah sesuatu yang lu perhitungkan. Keniscayaan ya. Maksudnya kalau kayak gue nggak butuh jumlah penonton, hilih kalau kata gue. Maksudnya kayak buat gue pribadi, buat gue memang itu bukan tolak ukur kesuksesan, Ron. Maksudnya film lo sedikit jumlahnya bukan berarti tidak sukses, film lo banyak yang nonton bukan berarti sukses. Kalau buat gue. Tapi kalau buat beberapa orang ada yang mikir seperti itu, gue bisa paham. Terutama mungkin dari sudut pandang kreator gitu ya, atau si production house itu sendiri ya modal bro, harus balik kan. Betul. Itu gue jadi makin paham bukan gitu. CSR nih. Iya kan, tetap ada uang yang harus dikembalikan nih gitu ke investor. Jadi gue bisa memahami itu. Cuma kalau dari gue pribadi, gue selalu ngerasa kalau gue sebagai penggiatnya atau sebagai aktornya, jumlah angka penonton adalah barometer kesuksesan buat gue. Gue ngerasa itu memberatkan justru buat gue. Jadi beban gitu. Jadi malah mungkin gue bisa menghalalkan segala cara, gimana caranya supaya gue bisa mencapai target yang gue mau gitu. Sedangkan ya kalau buat gue, ya bukan itu sih barometer suksesnya gitu. Ya sama sih. Gue kayak posisi juga, ya it's business anyway. Gimana pun kan ya showbiz gitu kan. Ya tapi memang ya untungnya selama ini setidaknya gue ya gitu. Misalnya untungnya gue belum pernah punya pengalaman bekerja juga sama orang yang kayak, oh Rachel Amanda, berarti yang nonton harus sekian, gitu kayak, sama gitu kayak dia gitu kayak. Nah tapi kalau gue punya pengalaman banget itu yang kayak, saya mau Iqbal Amanda main film saya, film apa, terserah kamu pilih aja, atau kamu bikin sendiri kayak. Itu kan juga akhirnya jadi kalau buat gue jadi punya kayak sebuah insecurity ya. Kayak kalau enggak gimana nih? Itu satu kalau enggak gimana, sama yang kedua kayak gila, masa value gue purely based on number sih? Masa lu nggak ngelihat as a producer, as a director, masa lu nggak ngelihat apa yang sesuatu yang mungkin lu ngelihat ada di dalam diri gue, potensi gue yang mungkin lu pengen asah dan lu pengen gali gitu. Itu kan juga jadi insecurity buat gue kan. Cuma ya gue makin kesini belajar untuk makin kayak ya udahlah, maksudnya mau gimana gitu kan. Tetap ada side itu. Agak bete tapi ya udahlah, itu yang namanya juga bisnis ya. Iya. Ini nggak tahu ya, kalian udah pada dengar belum di kuping kalian gitu. Ini kalau Peluncur Raden Saleh kayaknya mirip-mirip sama Money Heist nih gitu. Udah sempet kayak gitu gak sih? Iya. Yang komen sih ya ada aja. Dan gak cuma Money Heist gitu ya, maksudnya banyak banget contoh film heist. Kayaknya semua film heist yang teman-teman netizen pernah tonton bilang kalau film ini mirip film itu gitu. Tapi ya tadi kan kita udah sempat bahas ya, maksudnya film bergenre heist pencurian ini kan memang bukan sesuatu yang populer ya. Bahasa kita tadi di Indonesia gitu, bukan kayak entah drama atau romcom atau family, itu kan udah sesuatu yang apa ya bahasanya ya? Jamak ya.
iyalah hari-hari lah bahasanya gitu. Ini kan sesuatu yang memang nggak semua orang mau bikin juga gitu. Jadi kayaknya begitu Indonesia bikin yang kayak gini pasti ada komparasinya. Cuma kalau buat gue bisa ditwist jadi kayak oh ya udah kalau gitu ya lu datang ke bioskop dan buktiin sendiri gitu. Bahwa Indonesia juga bisa bikin film pencurian gitu. Kalau Manda udah pernah denger itu? Ya di kolom-kolom komen adalah kayak ini tuh ini ya, ini kayak itu ya itu gitu. Kayak ini deh. Iya, makanya sama sih kayak tonton dulu ya. Nonton dulu aja teman-teman. Iya. Kalau bilang iya, oh ya udah yang penting udah masuk tuh. Iya. Yang penting udah satu tiket. Satu tiket, bener. Tadinya ada orangnya nih, tapi karena orangnya nggak jadi datang, jadi kita gibah aja. Gimana sih kerja sama Angga? Waduh. Angga yang mana nih? Ada 2 Angga. Oh iya bener. Angga senior. Angga senior. Iya lagi. Gimana? Lu dulu deh. Lo kan Lu udah pernah. film apa nih? Kedua ya sama dia? Gue sebenarnya ini project ketiga. Tapi yang pertama kali banget gue sama Mas Angga tuh series Filosofi Kopi. Oh iya. Yang seriesnya, yang seriesnya gue ikut, yang film gue nggak ikut. Terus kedua NKCTHI waktu itu, baru yang ketiga ini sama yang Mencuri Raden Saleh. Kerja sama Mas Angga tuh apa ya? Kayak isi kepalanya tuh banyak banget nih gitu loh, kayak banyak banget yang di kepalanya gitu, dan untungnya Mas Angga orang yang bersemangat dalam merealisasikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi seru sih kerja sama beliau, dan memang approach-nya gue melihat approach-nya juga beda sih di beberapa project ini gitu, karena mungkin pas sebelumnya gue di NKCTHI ceritanya tentang drama, family, love yang kayak gitu-gitu, dan mungkin itu sesuatu yang cukup personal buat dia, jadi dia juga approach-nya lebih lembut, lebih slow gitu, karena emang kalau approach-nya Meres gimana? oh keras dong. Aduh, coba orang datang jelasin sendiri. Iya, kan ngomongin orang ada orang ya. Iya benar. Terus ya itu gitu. Mungkin kalau di Mencuri Raden Saleh ya as we know gitu ya, maksudnya ya doi lumayan menggebu-gebu, terus dan gimana pun ini film heist, bisa dibilang film heist pertama kita semua gitu, termasuk Mas Angga. Jadi pasti tetap ada masa-masa yang banyak penyesuaian dari secara teknis gitu, safety dan sebagainya gitu. Jadi ya yang pasti tegang-tegang, tense di lokasi itu ada gitu. Tapi ya alhamdulillahnya setelah itu ya kita diselesaikan dengan baik ya gitu. Jadi aman aja sampai. Berarti ada yang pernah dimarahin tuh gue duga ya di sana. Ada nggak? Ada sih. Ada lah pasti gitu. Cuman ya tapi balik lagi biasanya itu related to keselamatan kita semua juga gitu. Jadi menurut gue masih masuk akal lah, masih bisa diterima. Lo gimana? Yang gue nggak tahu. Gue mau nambahin juga soal keselamatan. Lu kan nggak pakai stand ya? Iya. Lompat-lompat. Gue lihat ada tuh lompat gedung gitu kan. Nah itu gimana ceritanya? Itu ngehe juga tuh makanya. Gila emang orang. Pertama-tama gue emang udah lama pengen kerja sama beliau ya. Oke. Ini pertama berarti ya? Ini yang pertama gue. Tapi sepak terjang beliau dan visi misi Mas Angga tentang membangun ekosistem film Indonesia yang lebih baik lagi tuh udah terdengar ke kuping gue udah lama banget. Cuma emang belum pernah ketemu project yang pas lah gitu. Sampai akhirnya Mencuri Raden Saleh ini. Dan kayaknya memang setahu gue kan ini project paling ambisiusnya Mas Angga juga kan. Iya, udah lama juga soalnya. 2016 gue. Iya, dia emang udah lama banget pengen bikin ini sampai akhirnya kejadian. Obviously dia adalah salah satu orang yang memang paling menggebu-gebu di dalam set gitu. Betul. Dan emang punya semangat yang itu tadi ya, make it happen tuh dia banget sih gitu. Dan gue respect banget sama hal tersebut datang dari seorang director. Terus yang gue yang membekas lagi gitu ya buat gue, keputusan beliau untuk mempercayai kalau bahasanya dia tuh emerging talents. Dia sempat nulis juga kalau nggak salah di Instagram tentang regenerasi apa segala macam. Itu buat gue sesuatu yang dari dulu selalu pengen gue lihat gitu. Maksudnya memunculkan dan memberikan kepercayaan yang lebih terhadap orang-orang yang mau belajar gitu. Nggak cuma melulu tentang orang-orang yang sudah well established atau orang-orang yang mungkin sudah lebih lama di industri, tapi juga memberikan kesempatan buat anak-anak baru gitu ya. Barunya dalam artian bukan baru mulai, tapi mungkin baru dilirik gitu. Untuk bisa dipercaya untuk megang di project sebesar ini. Dan itu sesuatu yang gue look up sih, karena
gue tipe orang yang kayak lumayan susah percaya ketika teamwork gitu. Nah dia tuh bisa gitu melakukan hal tersebut gitu. Terus kalau urusan si Stan itu, dia nggak ngomong sama gue. Jadi itu paksaan apa gimana? Paksaan sih enggak, lebih ke ya kali enggak gitu loh. Nantangin. Iya kayak Nantangin soalnya dia nggak pernah nanya gue takut tinggi apa enggak. Dia nggak pernah kayak gimana. Stan itu ada gitu. Disiapkan juga, dan untuk beberapa take awal tuh memang pakai stan dulu gitu, karena gue emang nggak berani kan gitu. Terus dia yang kayak lu berani nggak? Terus gue yang kayak berani. Sorry, itu berapa meter? 6 lantai, 15 meter kali ya. 15 meter, gitu. 20 meteran tuh ya. Cuma yang males tuh itu kan gedung CTC ya? CTC, bukan STC kan? CTC kan? CTC. Itu kan gedung lama. Iya. Lu nggak pernah tahu yang lapuk bagian mana. Lumut dan segala macam Iya, juga. jadi kayak sedangkan masculinity kegocek tadi tuh kan. Masa nggak bisa? Berani nggak? Berani. Iya. Gila lu. Gitu kan kayak wah gila lu ditantang. Terus kayak pas gue udah keringet dingin, terus syutingnya sama Bang Bimo kan. Ganindra Bimo. Terus dia kayak, "Yo oke Bal gitu. Lu kok lu putih banget?" Gue pucet anjing. Menurut lo. Gue pucet man. Ini bukan Gue pikir makeup. foundation lo tebel banget nih ya. Lu putih banget Bal gitu. Iya emang gue pucet. Terus kayak pas gue lagi kayak di edge gitu apa? Pinggiran gitu. Kan gue udah kayak yuk bisa yuk. Gue udah kayak afirmasi kan, kayak you're not gonna fall, you're gonna be alright. Gue afirmasi ke diri sendiri aja gitu. Terus kayak si Klepper Agung, dia di seberang sana di balkon gitu. Terus dia duduk ini, ayo Bal, pasti bisa Bal. Anjir lu di sini dong. Dia kayak lu pasti bisa. Wah gila lu yang di sini Gong. Dia kayak dia menyemangati gue tapi dia nggak ada di situ gitu. Gue kayak wah gila itu gak akan gue lupain sih. Another fun fact. Iya dia beneran kayak lu pasti bisa. Nyebelin banget sih. Iya gue kayak wah lo yang di sini dong lo. Dan Klepper kita Agung itu mirip banget sama dia. Nah tadinya pas lagi bercanda pas reading, enggak nanti lo nggak loncat, nanti sama si Agung aja. Karena kebetulan waktu itu kan gue gondrong banget dan keriting. Si Agung juga ya posturnya mirip-mirip, terus dari belakang rambutnya mirip-mirip. Suka dikuncir juga ya. Jadi kayak udah ntar Agung aja. Terus kayaknya ternyata bukan dia, jadi dia yang kayak tapi di bawah tuh dikasih pengaman gitu. Enggak, jadi lompatnya tuh soalnya gimana ya? Ini kan si ada di trailer sih seinget gue. Nah iya jadi tuh yang persik gini ya? Iya di siku-siku. Jadi emang bawahnya bukan sesuatu yang emang lu bisa dijagain. Iya, jadi emang cuma pakai sling doang gitu. Anjir gitu. sih. Males sih. Males. Terus kayak disemangatin gitu kan, bukan lu yang ada di sini. Lu ngapain nyemangatin gua? Abis itu sama Mas Angga bilang, "Ya, retake ya." Oh, dia sih kayak pokoknya begitu kayak ada emang itu banyak katunya sih. Jadi begitu ada lompatan-lompatan yang memang sudah dikiranya cukup untuk katu, beliau sudah menyudahi. Karena kan kalau syuting kayak gitu, gue juga belajar dari Mas Angga sih. Betapa pentingnya punya edit on location. Itu yang terjadi di Mencuri Raden Saleh, dan setahu gue nggak tahu deh itu pertama kali apa enggak beliau pakai. Sebelumnya juga sih kayaknya. Di Ben and Jody juga gitu kali. Waktu itu RKCTI juga deh. Gue baru tahu, jadi ketika lo terutama action gitu ya, kan itu kan riskan ya, maksudnya makin banyak take-nya, chance lo untuk terluka makin tinggi. Jadi sebisa mungkin take-nya diminimalisir jumlahnya. Jadi ketika secara gambar sekiranya udah cukup untuk bagian katunya, langsung diedit, begitu udah oke, udah langsung next shot gitu. Biar gak banyak-banyak, gue juga ogah banyak-banyak. Lo aja Gung gitu ya? Lo aja Gung sini Gung. Wah gila sih tuh orang. Ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Kalau kita main what if ya, gue kasih semua uang di dunia ini buat lo berdua gitu ya. Lo mau bikin film kayak apa sih sebenarnya? Genrenya apa? Terus ya mungkin kalau lo bisa nyebutin pemain-pemainnya siapa, sutradara siapa, terserah deh. Semua uang di dunia ini buat lo berdua tuh. Pakai deh tuh duit, kita bikin film paling keren. Aduh, gue nggak pernah lagi mikirin ini. Apa ya, lo mau bikin apa? Kayaknya gue mau bikin film, tapi ini ya nggak harus semua uang di dunia inilah. Kayaknya nggak gede-gede banget gitu. Ya investor masuk. Iya ya. Apa ya? Kan lu sering bikin film pendek kan? Benar. Masa nggak mau dipanjangin tuh film pendek? film banyaknya film pendeknya banyak. Iya banyak. Antologi. Jadi antologi. Apa ya? Gua. Ada beberapa ide. Salah satunya adalah gue pengen, kayaknya sih gue nggak pernah nonton serial di luar, tapi gue tuh kayak pengen entah kenapa gue penasaran sama kehidupan
Penjara Wanita. Oke. Penjara Wanita ya. Gitu. Itu kalau nggak salah menang FFI 2021 nggak sih? Yang Penjara Wanita? Yang Kak Atika bukan sih? Gue lupa tapi siapa yang director. Dokumenter ya? Dokumenter tapi waktu itu. Menarik. Nah iya, karena waktu itu kalau nggak salah gue sempat ngobrol sama teman gue, Aco Tenri gitu, yang suka bikin short film juga sama gue. Dia sempat cerita pengalamannya, dia bantuin film temen juga waktu itu ke lapas perempuan yang di Malang. Dan di situ tuh intinya ada satu kasus deh gitu, yang makin menunjukkan bahwa sebenarnya ini nih cewek apes aja gitu, korban orang lain yang kuasanya lebih besar gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, kayak entah kenapa gue lebih penasaran. Gue waktu itu sempat kepikiran, gue tuh lebih pengen mengcapture dia setelah keluar. Jadi kayak gimana sih posisi perempuan yang kasarnya di mantan napi, kemudian harus balik ke lingkungannya, dan dengan segala mungkin judgement dari orang-orang, bagaimana keluarganya juga memandang dia gitu. Di saat mungkin posisinya ya either dia emang salah atau enggak gitu. Itu sih entah kenapa gue pernah kepikiran. Menarik gitu. sih. Jadi lo harus lebih menarik lah. Oh kompetisi. Ini adalah ini kan kompetisi. Ini pitching ide loh. Oh gitu. Pitching ide loh. Wah, bikin ya, kalau bikin. Kan tadi sebelumnya gue nanya ke mereka, pertanyaan apa sih yang paling lu bete kalau ditanyain terus? Iya nggak gue tanya pelajaran yang ini aja. Ini sih nggak bete, cuma mikir aja kayak aduh. Atau musik, lo pernah kepikiran mau bikin film tentang musik? Tapi kayak apa yang Beatles tuh yang itu? Yesterday. Oh Itu Yesterday. brilian banget sih. What if kalau nggak ada The Beatles gitu? Tapi lagunya ada. Coba bikin dong What If kalau nggak ada Summer Dose gitu atau Iqbal. Nggak kenapa-napa. Terus ya udah. Dunia ini nggak kenapa-napa gitu. Semua berjalan saja gitu. Atau biopik siapa? Kalau musikal mungkin lebih ke teater, bukan ke film. Karena gue lahirnya di musikal kan. Kalau one day ternyata gue pengen bikin musikal, itu sesuatu di list lah. Tapi kan kita ngomongin film ya. Romcom kali ya. Hopeless Romantic mungkin. Inilah Eternal Sunshine lah atau 500 Days. Oh, ajak-ajak gue dong. Gitu. Ya boleh. Director masuk. Ya kan director masuk gitu. Gue ikutnya jadi apa kayak gue? Tukang kebab nggak apa-apa gue. Iya, gue pengen sih bikin kayak gitu karena nggak tau ya. Di Indonesia kan soalnya banyak yang indah-indah gitu ya. Kayaknya kalau romcom sepenglihatan gue gitu. Kayaknya kalau bikin sesuatu yang kayak lebih realita, kalau nggak semulus itu men gitu. Lebih kayak. Ini lagi cerita ya Bal? Nanti abis ini kita ngobrol Bal. Iya, dari belakang. Dua film mereka belum tahu mau tayang kapan, tapi yang jelas Mencuri Raden Saleh 25 Agustus 2022. Yes. Promo silakan. Hai teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa saksikan film Mencuri Raden Saleh tanggal 25 Agustus 2022 di seluruh bioskop di Indonesia. Yes, nonton langsung di bioskop, ajak teman, jangan bajakan. Thank you. Jangan bajakan ya, please. Terserah mau bioskop kesayangan atau nggak sayang juga nggak apa-apa. Nonton aja bebas. Yang penting di bioskop. Thank you Iqbal, thank you Manda. Sampai jumpa di program Asumsi selanjutnya. Bye. Manda, film keluarga atau film action? Keluarga. Gue keluarga juga. Siapa aktor atau artis yang jadi role model lu sekarang? Rachel Amanda. Aduh, gue soalnya gak mau jawab Iqbal Amanda. It's okay kok, it's okay guys. Iya ada Iqbal Ramadhan juga deh, biar karena gue gak guilty aja. Gue Ibu Christine Hakim. Oke. Negosiator, forger. Kalau boleh ganti role mau jadi siapa dari 6? Gue tetap negosiator karena kaya. Gue negosiator karena kaya. Gue miskin, Mbak.